bosku, ketemu lagi di channel kita, suara kita, yaitu di channel YouTube. Mari kita dengarkan bosku keterangan dari Egy Sujana tentang jajah Pak Jokowi. Gaskeun! Termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi. Semua dengar, betul Bu dia? Betul. Dan masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime loh, ada crime-nya. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu loh. Yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Belum pemilu saja udah 800-an orang mati coba tahun 2019. Ketika sudah selesai demo ke Bawaslu, ada anak SMP juga sampai 9 orang mati diantaranya. Kita semua dipenjara. Ya, belum lagi KM 50. Dasar sekali kejahatannya. Belum lagi Kang Juruan. Itu motifnya itu kita tahu persis lah kenapa terjadi begitu. Ya. Oleh karena itu tidak bermaksud menggugat siapapun, tapi ini refleksi tauhid. Kalian kan beriman. Para pejabat, kau kan beriman. Allah bertanya, apa yang telah kamu kerjakan? Persiapan mentalitas dan kerjamu yang konkret untuk hari akhir kamu itu. Karena Allah maha teliti. Allah akan perlihatkan nanti hasil kerja kamu. Contoh nanti surat 9 ayat 105. Allah akan viralkan apa yang kamu kerjakan. Allah lihat lagi banyak ayat-ayat yang berkait dengan pertanggungjawaban akhirat. Maka oleh karena itu, posisi TPUA sekedar mengingatkan. Kita bukan jagoan, kita bukan macam-macam, kita punya ilmu hukum yang mampu memprediksi dan sudah dibuktikan, bukan sekedar prediksi, di pengadilan 3 kali kita. 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 ke Solo pidananya, 3 ke Jakarta Pusat lagi. Semuanya kita dikalahkan dalam arti tanda kutip karena kita tidak punya kekuasaan. Kalau pakai pendekatan ilmu, nggak ada sekukung ujung kuku ilmu yang kita sampaikan. Termasuk tuh si Otto tuh, man sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Kok waktu di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi? Semua dengar, betul Bu dia? Betul. Dengar semua bilang. Nah, lu mana sekarang tuh? Ijazahnya Jokowi itu yang asli itu mana? Nah, itu kan malu kok jadi wakil menteri sekarang, menteri HAM lagi kau. Kok injak-injak HAM kita lagi? Hanya karena kau pengen duit, pengen jabatan. Wah, ini penistaan luar biasa pada dirimu sendiri. Nanti Allah akan lihatkan apa yang kamu kerjakan itu. Nah, kalau tanya kita, memang belum banyak yang kita kerjakan. Karena kita tidak punya otoritas. Kita hanya punya keilmuan, menggugat. Kalau kita punya ilmu dan punya kekuasaan, hari ini pun saya udah penjarain Jokowi itu. Asumsi saya jaksa agung, udah masuk penjara kementerian. Tapi kan persoalannya nggak dipegang di kita. Allah nggak kasih kita, belum perjuangkan. Makanya kita tadi kata bukunya keep moving, keep fighting, insya Allah. Terus berjuang, terus bergerak. Karena dia akan menjadi satu kekuatan yang membentuk. Oleh karena itu kita dalam rangka sekarang adalah menjalankan perintah Allah dalam surat ke-61 ayat 4. Sofan ka'annahum bunyanu marsus. Surabaya jauh sekali dalam pengertian ongkos cukup lumayan. Muslim baru dari sana. Bandung juga lumayan, travelnya
Bolak-balik berapa? Rijal, ini juga semuanya pada ongkos ke sini, bayar sendiri. Kalian kalau DPR kalau rapat aja dibayarin. Celana dalam kalian dibayarin semua Pipis juga. dibayarin. Apa? Pipis dibayarin. Apa? Nyumbang pipis dibayarin. Nyumbang pipis saya dibayarin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara, kita hanya bisa nanti sudah bercerita kepada Allah dalam arti dipertanyakan di akhirat. Jangankan di akhirat, dunia kita sudah bercerita ini. Kita sudah melakukan ini. Nah, menurut ilmu hukum, ini penting poinnya. Ada dua yang tidak terbantahkan. Dalam konteks ijazah Jokowi, ada dua. Tolong Bu Kurnia, mungkin persepsi kita berbeda, tapi kita samakan sekarang. Yang pertama, ya, proses dari pembuktian yang dilakukan oleh mereka itu tidak memenuhi standar tentang alat bukti. Pasal 184 KUHP menerangkan ada 5 alat bukti. Ya, dalam perspektif itu, satu, keterangan fakta. Fakta di persidangan kurang lebih 30 orang saksi, termasuk 8 saksi ahli, 5 dari mereka, 3 dari kita, Rocky Gerung, Profesor Aceng, Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka saya lupa, banyak, ada 27 orang. Saksinya 5 yang ahli. Yang saksi fakta ada 22. Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana tuh, SD, SMP, SMA. Karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah, ya toh, dari SD-nya, juga kepala SMP-nya, SMA-nya, bahkan namanya dulu SMPP. Itu nggak ada yang bisa melihat. Teman sekelasnya, biasanya kan kita teman, lu gimana ijazah lu, bagus nggak? Lihat. Ini nggak ada yang pernah lihat, satu pun nggak ada yang pernah lihat. Tapi legalisir bisa. Tapi bisa dilegalisir. Ini kan sangat menyimpang sekali dari ini. Itu saya buktikan langsung, bukan katanya, di depan persidangan, di depan muka hakim. Saya panggil jaksa, jaksa, buktikan. Kalau kau punya asli, kau buktikan. Dia datang ke ini, kau pikir asli kan, deg-degan juga nih. Kalau asli kita keok aja nih. Katanya fotokopi dan dilegalisir. Wah, saya nanya lagi, kalau dilegalisir mestinya ada yang asli dong. Kan mengkonfirmasi ini. Ya nggak ada bang, katanya, ini saya dapat gini dari polisi. Ya. Menurut ilmu hukum, itu jatuhnya nggak bisa langsung ke pengadilan. P19 balikin lagi dong jaksa, woi, ke polisi balikin, belum menjadi alat bukti untuk bisa di persidangan. Kok dipaksakan? Penjara dulu bang, urusan belakangan gitu. Dan sementara klien kita sudah di penjara, coba, ya, di bawah tanah lagi, di Mabes Polri. Awal-awal susah sekali besuknya gitu. Jadi gimana kita mau cari alat bukti dan lain sebagainya. Itulah makanya yang pertama saya cabut. Ya, jadi bukan ada apa-apa, orang udah nuju macam-macam. Saya sebenarnya apa istilahnya, attack, serangan balik aja. Ya, jadi nanti jadi 0-0 baru saya bikin lagi gugatan. Nah, ternyata pembuktiannya benar dan ini udah saya podcastkan di mana-mana. Dibantu diskusi dengan Ahmad Yani, Ketua Masyumi, pernah di Komisi 3, dibantu oleh Refli Harun, ahli tata negara, dibantu oleh Bambang Wijoyanto. Ada di podcast itu 2 tahun lalu. Ya. Jadi oleh karena itu saudara, poin pertama itu tidak mencukupi alat bukti tapi dipaksakan. Itu aja udah gugur secara ilmu hukum. Yang kedua, dari terbukti putusan PT memutuskan dari tuntutan yang dari PN itu, dari jaksa tuntutan 10 tahun, PN Solo memutuskan 6 tahun, kemudian saya banding, pengadilan tinggi memutus 4 tahun. Saya perhatikan
Apa yang menjadi dasar putusan itu? Ternyata dia hilangkan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang berita bohong, berita hoak, dan menimbulkan kegaduhan. Supaya dia nggak kena. Ya. Nggak ada. Hakim tinggi menilai nggak ada. Apa konfirmasinya? Artinya yang disampaikan Gus Nur dan Bambang Tri itu benar gitu loh. Itu logika hukumnya nggak bisa dibantah. Kok mana buktinya blon emang negeri ini. Oke bosku, dukung terus di channel kita ya bosku. Tidak bermaksud ngalahin siapapun ya. Suara kita. Jadi saudara-saudara, bentar lagi mau maghrib. Jadi saya udah buktikan dua alat bukti yang kuat. Jokowi bersalah. Kenapa Jokowi tetap dimenangkan sampai hari ini? Juga saya ingatkan saudaraku, sahabatku, kalau masih mau disebut sahabat, Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Anda punya otoritas. Allah kasih otoritas sama Anda Presiden sekarang. Apa yang Anda kerjakan ditanya di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, di sekarang ini dipertanyakan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. Takbir.